pintu masuk Tiger Wong, sebuah Toyota hitam berhenti. Begitu pintu terbuka, seseorang dengan cepat melangkah maju. Nona Carlo, tidak ada berita lagi tentang Henry. Mereka menutup rapat-rapat, tapi kami masih berusaha untuk menyelidiki Erika yang setengah bersandar di kursi dengan kaki tertekuk langsung melambaikan tangan ke arahnya. Tidak perlu menyelidiki, kemungkinan Winona sengaja melakukannya, tidak perlu memeriksanya lagi. Bawa Mad Dog masuk. Di dalam mobil, seorang pria duduk di kursi co-driver. Dia berusia 25 atau 6 tahun, kulitnya keemasan, tubuhnya kurus tapi ramping. Dia memiliki bekas luka yang membentang dari mata kirinya ke sudut kanan mulutnya. Ini membuatnya terlihat menakutkan dan memancarkan semacam aura yang tidak bisa didekati. Dilihat dari ini saja, pria itu seperti namanya, Mad Dog. Sebelum turun dari mobil, Erika memiliki beberapa instruksi untuknya. Ingat satu-satunya permintaanku, jangan biarkan Henry meninggalkan ring hidup-hidup. Mad Dog mengangguk berat dengan kilatan ganas di matanya, lalu keluar dari mobil dan berjalan menuju Tiger Wong. Di kursi pengemudi, pengemudi muda itu memandang Erika melalui kaca spion. Karena Erika setengah berbaring di kursi, dia hanya bisa melihat kaki rampingnya yang terbungkus stoking transparan melalui kaca spion, tapi bahkan ini memenuhi hatinya dengan fantasi yang tidak realistis. Hanya saja dia tidak berani menunjukkannya, yang bisa dia tunjukkan hanyalah berpura-pura marah. Nona Carlo, Mad Dog ini terlalu gila, dia tidak mengatakan sepatah kata pun padamu, dia tidak menghormatimu sama sekali. Duduk, Erika merapikan setelannya dengan kedua tangan. Dia bukannya tidak sopan, lidahnya dipotong. Tahukah kamu kenapa? Karena dia pernah bilang pada orang lain kalau dia ingin meniduriku. Setelah mengatakan itu, Erika mengulurkan tangannya dan menepuk bahu pengemudi. Fokuslah mengemudi mulai sekarang, jangan terus memikirkan apa yang seharusnya tidak kamu pikirkan di kaca spion. Punya mata adalah hal yang baik, kamu harus belajar menghargainya. Erika keluar dari mobil lalu pergi, butuh waktu lama bagi pengemudi untuk mendapatkan kembali akal sehatnya, kemejanya sudah basah oleh keringat dingin. Dengan gemetar, dia mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya, mengambil beberapa isapan untuk sedikit meredakan ketakutannya. Tapi dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, apakah Erika berbohong padanya. Jika Erika benar-benar memotong lidah Mad Dog, kenapa Mad Dog masih mau melayaninya? Dia pasti bohong. Mad Dog memang mengatakan bahwa dia ingin tidur dengan Erika, dan Erika memang menyuruh seseorang untuk memotong lidah Mad Dog, tapi kemudian dia secara pribadi menyelamatkan Mad Dog. Inilah yang menyebabkan Mad Dog mengabdi padanya, dan pengabdian inilah yang digunakan Erika untuk menyingkirkan semua rintangan baginya. Adapun rintangan di depannya, tentu saja, tidak lain adalah Henry. Ruang tunggu arena pertempuran bawah tanah Tiger Wong. Melihat jam yang tergantung di dinding, sudah pukul 7.45, sudah hampir waktunya untuk pergi ke ring. Tapi Henry masih tenang, bahkan hasil laporan inspeksi dan analisis simulasi ada di atas meja tidak mempengaruhinya sama sekali. Sebaliknya, beberapa anggota staf di luar ruang tunggu tampaknya sangat khawatir saat ini. Kondisi fisiknya sama sekali tidak baik, dia bahkan tidak sebugar orang normal, terlebih lagi waktunya terbatas, apakah dia bosan hidup? Benar, Lady Oliver pasti sudah kehilangan akal sehat, orang seperti ini dia temukan untuk bertarung. Aku tidak membual, aku bahkan bisa mengalahkannya di atas ring setelah minum 2 botol. Saat beberapa staf sedang bergosip, Jimmy datang untuk membawa Henry masuk. Mereka dengan diam dan bubar, tidak berani bergosip lagi. Tetapi mereka jelas tidak menyangka jika Jimmy memiliki pemikiran yang sama dengan mereka. Berdiri di pintu, Jimmy tidak terburu-buru membawa Henry ke ring. Dia berkata terus terang, 10 pertandingan dalam 2 jam, 1 pertandingan rata-rata 12 menit, ada jeda dalam pertandingan, dan ada kemungkinan jika setiap kecelakaan dapat terjadi, dengan begitu 12 menit ini juga akan dipersingkat. Dengan kebugaran fisikmu saat aku sarankan kamu pergi keluar dan memasang taruhan atas kekalahan dirimu sendiri,
sehingga kamu masih bisa mendapat sejumlah uang ketika pergi, atau menghemat biaya pemakamanmu sendiri, jadi Lady Oliver tidak perlu mengeluarkan uang untuk membakarmu. Jelas ini adalah saran Jimmy untuk Henry sebelumnya, dan saran ini sangat tepat sasaran, tapi Henry tidak keberatan. Jika kamu bisa memukulku 3 kali sekarang, aku tidak keberatan membakar diriku sendiri. Wajah Jimmy pucat, saat dia hendak mengatakan sesuatu yang lain, Winona datang, jadi dia memilih untuk diam. Jimmy, lanjutkan pekerjaanmu, aku yang akan membawanya masuk. Sikap Jimmy sangat hormat pada Winona, ya, Lady Oliver. Setelah Jimmy pergi, Henry yang mengenakan topeng berjalan menuju ring ditemani oleh Winona. Dalam perjalanan, Winona berkata bahwa Erika memasang taruhan 40 miliar melawan Tiger Wong, bertaruh jika gagal. Tiger Wong membuka papan taruhan untuk mendapatkan hasil imbang. Awalnya, kemenangan atau kekalahan tidak ada hubungannya dengan hasil. Tapi Erika bertaruh 40 miliar secara langsung melawan Tiger Wong, yang berarti jika Henry gagah. Dalam pertarungan waktu terbatas ini, Winona harus membayar dengan uangnya sendiri untuk menutupi 40 miliar ini. Dengan tangan di sakunya, Winona menemani Henry ke depan. Apa pendapatmu tentang ini? Henry bisa merasakan kegeraman Winona. Dia punya ambisi yang besar. Dia memang terlalu ambisius. Setelah menegaskan hal ini, Winona melanjutkan, tapi yang ingin aku katakan bukan ini. Yang ingin aku katakan adalah ambisi didasarkan pada kepercayaan diri. Dia berani bertaruh, itu artinya dia yakin pasti menang. Ada satu hal yang harus kukatakan padamu, meskipun 10 petarung yang akan kamu hadapi dipilih secara acak di tempat, VIP punya hak penunjukan, dan Erika adalah seorang VIP. Setelah mengatakan ini, Winona berhenti dan menatap Henry dengan mata cerah. Apakah kamu tahu maksudku? Senyum Henry muncul di batik topeng. Tentu saja dia mengerti, jadi dia tidak mau menanggapi. Tapi Winona masih memotong kata-katanya dan berbicara dengan belak-belakan. Aku mampu membayar 40 miliar, dan tidak peduli dengan Erika, tapi yang aku inginkan adalah kamu dapat sepenuhnya mengalahkan Winson dalam 3 bulan, jadi belum terlambat bagimu untuk mundur sekarang. Di seluruh Tiger Wong, tidak ada yakin dengan Henry saat ini, dari staf bahkan Winona. Tidak ada dari mereka yang percaya Henry bisa melewati batas waktu ini. Winona yakin dengan Henry 3 bulan kemudian, bukan saat ini. Siapkan sampainya. Ini adalah respon yang diberikan Henry ketika dia dihadapkan dengan kesempatan terakhirnya untuk mundur. Karena Henry berani kembali ke arena pertempuran bawah tanah, dia secara alami yakin akan menang, dan dia juga akan menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan kepada seluruh dunia bahwa bahkan setelah 7 tahun berlalu, dia masih tak terkalahkan. Setelah menatap Henry untuk waktu yang lama, Winona berbicara lagi. Ada hadiah di Tiger Wong yang sejauh ini belum ada yang bisa mendapatkannya. Jika ada yang bisa, aku Winona akan berpakaian seperti seorang wanita untuk menunjukkan kepadanya. Dengan identitas dan status Winona, memang suatu kehormatan bagi banyak orang untuk bisa membuatnya tampil dengan busana wanita. Adapun Henry, meskipun dia tidak berpikir ini adalah suatu kehormatan, jelas merupakan hal yang menyenangkan untuk menikmati pesona Lady Oliver di depannya ini. Namun pada saat ini, Erika juga datang dengan hadiah dari pelayan di belakangnya. Itu adalah sebuah kotak antik yang tidak digunakan oleh orang yang masih hidup. Begitu kotak itu diletakkan di depan kaki Henry, Erika pergi dengan pelayannya, bahkan tidak meninggalkan kata hadiah. Menatap sosok Erika yang jauh, Winona mengangguk ringan. Aku tidak takut dengan kebanggaan gadis kecil itu, aku akan membuktikan provokasi ini. Senyum muncul di balik topeng Henry. Pion yang dihina telah menyeberangi sungai, pantas untuk memiliki senyum percaya diri. Dia bahkan mengajukan saran kepada Winona setelah itu. Kalau tidak, jangan menunggu 10, ini akan terlalu memakan waktu, aku ingin bermain 10 sekaligus. Winona tertegun sejenak, lalu mengangguk sebagai jawaban, baiklah, aku akan mengatur untukmu, dan akan membiarkanmu kembali menjadi King of Fighter malam. Tidak,
langsung ke God of Fighter dan menyatukan dunia selama 1000 tahun. Jelas Winona mengira Henry sedang bercanda, bahkan jika itu bukan lelucon, itu tidak bisa diatur, itu tidak sesuai dengan aturan batas kecepatan waktu. Henry mengangkat bahu tanpa daya, dia tidak berbohong, dia benar-benar memiliki kemampuan. Tiba saatnya pukul 8, batas waktu profesional adalah 1 sampai 10, kembalinya sang raja secara resmi dibuka.